Video ini buat Deddy Corbuzier. Hari ini fotonya sedang cukup ramai disebarkan. Nampaknya sedang sungkem dengan warga keturunan Yaman atau orang Yaman. Buat Deddy Corbuzier, saya sarankan Anda belajar lagi tentang sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Pelajari sejarahnya seperti apa dulu masuk ke Indonesia, siapa yang mendatangkan, bekerja untuk kepentingan siapa, lalu apa saja yang mereka perbuat, yang mereka lakukan dengan para pejuang-pejuang ulama-ulama Nusantara di dalam melawan penjajah Belanda. Apakah mereka bekerja membantu perjuangan jihad ulama Nusantara dan para pendukungnya, para pejuang, para warga negara pribumi di dalam mengusir penjajah Belanda, ataukah sebaliknya? Ya, Om Deddy, tolong Anda buka sejarah itu, pelajari sejarah itu. Apa yang melatar belakangi, tujuannya apa ke sini, di sini membantu siapa? Membantu Belanda atau membantu warga negara Indonesia? Tolong pelajari. Maksudnya biar tidak buta sejarah. Kata Bung Karno, cas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sehingga tidak kaprah, tidak kepaten obor bahasa Jawa nih. Dengan tidak kepaten obor kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lebih baik berbangga-banggalah dengan tokoh-tokoh Nusantara, kan begitu. Lebih baik berbangga-banggalah dengan tokoh-tokoh Nusantara. Lebih baik berbangga-banggalah dengan tokoh-tokoh Nusantara, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ulama itu adalah pewaris para nabi. Memuliakan ulama adalah salah satu akhlak dalam Islam. Jadi, seorang ulama dari manapun asalnya, jika ia adalah seorang ulama, maka harus kita hormati karena keilmuannya. Apakah dia ulama asal Yaman, Arab, Amerika, Jepang, Inggris, atau bahkan asal Indonesia. Selama ia adalah seorang ulama yang istiqomah mengajarkan ilmu dan akhlak, tentu harus kita hormati, kita muliakan, kita dengarkan nasihatnya, dan kita ikuti perkataannya. Namun, akhir-akhir ini, ada orang-orang yang berusaha mengangkat ulama pribumi dengan menjatuhkan atau mengajak umat untuk membenci dan tidak mengikuti ulama non-pribumi. Saya kurang sependapat dengan pandangan ini. Menurut saya, ulama pribumi ataupun non-pribumi, kedua-duanya harus dimuliakan dan dihormati karena keilmuan dan akhlaknya. Jadi, jika ada yang mendoktrin kita hanya menghormati ulama Yaman saja dan meninggalkan ulama pribumi, maka kita harus abaikan doktrin semacam ini. Begitu juga sebaliknya, jika ada yang menggiring opini, kita hanya harus memuliakan ulama pribumi, lalu menjelek-jelekkan ulama non-pribumi, maka pandangan ini juga harus kita tinggalkan. Karena dalam kedua pandangan ini tersimpan sifat hasad, dengki, fanatisme kedaerahan, atau mungkin rasisme. Yang namanya ulama, mau dari Indonesia kek, mau dari Yaman kek, mau dari Amerika, Inggris, bahkan Afrika sekalipun, jika dia memang seorang ulama yang mumpuni di bidangnya, apalagi telah terbukti banyak murid-muridnya menjadi ulama, telah terbukti akhlak dan keluasan ilmunya, tentu harus kita muliakan. Sifat rasisme, yaitu membanggakan kaumnya sendiri dan merendahkan kaum yang lain, adalah suatu yang dilarang di dalam Islam. Apalagi kita pilih-pilih ulama hanya berdasarkan dia orang mana. Oh, kalau dia orang pribumi kita muliakan, kalau dia orang Yaman kita tinggalkan. Tentu paham semacam ini tidak dibenarkan. Nah, jadi teman-teman, jangan mau terprovokasi oleh doktrin-doktrin fanatisme yang membeda-bedakan ulama berdasarkan asal daerah mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.